Ibu, untuk materi selanjutnya yaitu pengemasan dari Pak Subagio. Pak Subagio dari CV Mitra Jaya Abadi. Beliau ini praktisi kemasan, untuk lokasinya ada di Turi. Monggo nanti misalkan ibu-ibu ada yang butuh kemasan juga bisa menghubungi Pak Bagio. Waktu sejujurnya kami silakan kepada Pak Bagio semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan ya, Bu nggih. Siapa yang menemukan kita, Bu? Bintang. Ya, nggih. Tasih semangat, Bu? Hai. Belum ngato, Pak. Oh, belum. Berarti mau ngato. Biasa ini suka gaduh-gaduh nggih. Bahasanya. Nggih. Pokoknya yang jelas nanti apa yang saya sampaikan bisa dipahami gitu aja nggih. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Oh, boten. Oh, Jerman kan nggih. Jajar Jerman. Nggih. Tadi sudah diperkenalkan ya, Bu. Siapa saya, Bu? Oh, belum ya? Oh, di situ sudah ada, Bu. Sudah ada itu. Ya. Nama, nomor telepon, sudah ada, Bu. Nama saya Pak Subagio. Nah, nomor teleponnya di situ sudah ada. Gunanya telepon nanti mau konsultasi, kalau mau konsultasi silahkan. Kalau jenengan punya produk mau dikemasi dengan baik, ya itu nanti bisa konsultasi. Ini saya punya produk itu pantasnya, baiknya, pasnya, biar terkenal, biar branding, biar laku keras, biar keuntungannya lebih banyak. Nah, konsultasi bisa nggak dengan adanya dikasih kemasan harga menjadi atau keuntungan menjadi besar, bisa nggak, Bu? Tenane, Bu. Udah pernah, Bu? Ya pokoknya bisa, jelas bisa ya, Bu ya. Gini loh, Bu. Ini biasa saya sampaikan, tapi ini saya sampaikan ya, kemarin saya ketemu orang gitu aja. Ketemu orang bahwa ada suatu kemasan. Loh, kemasan kan hanya dilipat seperti dos itu ya, kan sudah cukup. Kebetulan gini, Bu, saya kan dari CV Mitra Abadi membuat dos-dos gitu dan membuat macam-macam lah kemasan-kemasan. Nanti juga sebagian sedikit produk mungkin saya sampaikan. Itu ada seorang kan saya punya pom juga, punya mesin lah gitu ya. Enggak ke tempat saya. Loh, ini kan cukup dilipat saja. Kenapa harus di lipat-lipat seperti itu? Saya ngecek gitu. Produknya apa? Produk apa namanya? Obat herbal. Nah, ini cerita dulu ya, Bu ya. Nggak langsung materi, enggak jemu ya tuh. Ini enggak ada jemunya, Bu, lihat aja nanti. Jadi ada suatu dia menjual obat herbal yang di botol kecil itu ya, botol kecil itu. Nah, kenapa, Bu,
bungkusnya harus begini-gini. Nah, ini saya nggak membuat herbal ini, tapi saya kulak. Kulaknya berapa? Kulaknya cuma 20.000. Mau dijual 150. Bagaimana caranya? Ya dengan cara dibuat kemasan yang bagus, yang mahal, itu bisa mendongkrak harga sehingga bisa dijual 150. Itu membuktikan bahwa kemasan itu bisa melipat gandakan keuntungan. Nah, itu bukti. Saya testimoni ini benar itu kepada konsumen saya yang gandake ke mesin saya sehingga seperti itu. Berarti obat-obat herbal itu murah-murah sebenarnya ya. Hanya kemasannya itu yang luar biasa. Iya, memang iya. Nggak tahu kebutuhan atau tidak. Nih, ini juga benar bahwa anak saya itu menjual puding, namanya Royal Puding itu di Parasamia itu, Royal Puding. Itu harganya nggak ada yang murah. Rata-rata harganya berapa puding? 150.000. Iya. Yang buat kemasan siapa? Saya. Berapa harga kemasannya? 8.000 sekian. Dosnya tuh 8.000 sekian. Nah, kalau nggak dikasih kemasan yang bagus, bagaimana bisa dijual mahal? Itu loh. Ini kemasan. Gitu. Jadi pernih-pernih di dalam suatu kemasan itu sangat menguntungkan. Sekarang juga jenengan tak kasih teori sedikit aja, ya kan pulang bisa cari duit tuh. Contoh sederhana. Ibu tahu arem-arem? Ada yang pernah buat? Ada yang jual? Dijual berapa, Bu? 2.000. Tergantung isinya. Yang paling murah isi apa, Bu? Tempe. Harganya berapa, Bu? 1.000. Oke. Ya. Terus. Oke, itu 1.000 aja ya. Arem-arem 1.000. Kan dipakai daun apa? Pisang ya? Daun pisang mau daun katas, Bu? Arem-arem itu kayak daun pisang ya, Bu ya? Ya. Itu kan nggak ada apa-apanya. Namanya blank, Bu. Blank itu kosong, nggak ada apa-apanya. Artinya nggak ada tulisan, nggak ada bungkusnya. Ya bungkusnya ya itu. Coba sekarang ambil kertas yang dikasih nomor telepon atau nama atau apa. Apakah ditulis tangan, apakah ditulis di print, terus dipotong 1 cm kali 5 cm, 1 kali 5 cm, kira-kira sak jedek gini ya, Bu ya. Terus diblebetke, diserempangke, Bu. Pernah lihat apa, Bu? Terus biar nggak dadal dikasih solasi. Betul, Bu? Coba, Bu. Sekarang kula arem-arem yang 1.000 dilabeli, itu harganya berapa label itu? Label itu, label yang kertas sama solasi tadi harganya berapa? Isinya 50 cuma 1.000 perak apa 2.000 itu, Pak? Ya, enggak sampai 100 perak itu. Anggap aja 100 perak. Ya, dimurai, konsol. Ya, kasih itu. Sandingkan antara label dan blank, isinya sama. Label dan blank. Blank tadi kulaknya 1.000. label kulak, jadi jualnya 2.000. terserah jenengan. Itu akhirnya pangsa pasar yang bicara. Ini kan menaikkan harkat dan derajat makanan jenengan, betul nggak? Nek nggak ada serempangnya, yang beli petani untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Ngirim. Untuk ngirim petani, betul nggak, Bu? Buan aja yang penting buat. Iki po iki nggo ngirime kok ya iki wae kan gitu ya. Mosok nggo ngirim apik-apik kan gitu. Artinya pangsa pasarnya petani nggo ngirim. Kalau yang ada serempangnya untuk apa, Bu? Arisan wangun. Ya, oleh-oleh wangun. Jenengan diparingi sing blank apa sing oleh-oleh, pilih mana, Bu? Saking semangatnya.
Yang black sama ada labelnya, pilih yang mana Bu? Hanya selisih dikit lah Bu. Dirawangi le tuku rodo larang sithik. Jadi gaduh-gaduh gitu. Rodo larang sithik itu mau kacek 500 atau 1000 mau. Itu artinya ada pernik seperti itu ya jadi mahal harganya. Itu salah satu trik ya Bu. Itu apalagi kemasan yang mewah yang bagus. Saya itu gini Bu. Sekarang agak viral, ada artis-artis yang makan roti 400.000. Ada toh? Ya ada. Ya. Iya sama cok, ikut mau 400.000. Saya pernah dikasih oleh-oleh roti harganya 600.000. Oh iya betul tuh, betul. Rasanya gimana itu Pak? Gini, itu dilalai. Kemasannya. Itu dilalai lapis saya mau ngono kuwi to. Apa sih yang ngono-ngono? Ngono kuwi to. Asik ngopo sing ora ngono? Sing ora ngono adalah kemasannya yang ora ngono. Kemasannya yang mewah. Orang melihat itu, wah. Iki Pak iki. Iya tuh Bu. Direwangi 600.000. Kenapa saya tahu? Iki aku pernah ngerti nang ngendi itu kan si Jalan Solo hotel apa namanya? Ambarukmo. Mall Ambarukmo. Aku pernah tak cek Bu. Tak cek. Aduh. Ternyata sing tak anjir 600.000 luar biasa. Itu sangat orang yang sangat menghargai betul kan? Nah, orang menghargai mbak wis gitu 35 cukup. 35 ada toh? Itu sama dengan hampir seperti 35 nih minyaknya agak banyak. Jadi agak ada minyaknya sedikit. Itu bedanya. Agak pliket sedikit. Nah itu enggak begitu makbus. Nah itu pliket. Ya Bang. Jadi lembut. Ini hanya saya pengen menunjukkan bahwa kemasan itu luar biasa. Maka supaya harkat dan derajat makanan penjenengan nanti jenengan buat, jangan ragu-ragu untuk membuat kemasan yang bagus. Ini cerita ada hubungnya, cerita untuk semangat dan cerita bisa untuk ditiru. Inspirasi. Cerita untuk detail tentang kemasan. Ada lagi yang mencengangkan Bu? Pengen lagi? Ada banyak Bu. Maka saya tuh ya bidang saya kemasan. Jadi saya banyak testimoni tentang kemasan. Ini Bu. Sini ada yang membuat bakpia nggak Bu? Nah, nek ada sama nggak berani cerita Bu. Iya, ngendak ngerti rahasia. Nah, pupuk nggak ada. Gini Bu, saya pernah, gitu. Penting itu tes dan bisa ditiru. Makanya saya bilang bahwa jenengan tak kasih pengetahuan sedikit, pulang bisa cari duit. Ini artinya seperti itu. Pernah lihat bakpia? Pernah makan? Pernah beli? Berapa harganya? Gantung bakpianya Pak. Yang murah? Berapa? Ya, 20.000. Oke. Oke. 20.000 ya, rata-rata ya. Setuju Bu? Setuju? Itu orang belakang. Jangan ngantuk. Nek ngantuk tak halo loh. Jawabannya apa? Tak hai loh. Jawabannya? Kalau saya sudah halo mesti ono sing ngantuk. Gini Bu. Bakpia harganya itu 20.000. Saya pernah testimoni tenan orang mau cerita. Saya ke Beringharjo Bu. Beli bakpia, Beringharjo baknya bagus, teksturnya bagus.
harganya satu berapa? 500 rupiah Bu. Ini yang nggak enak itu Pak. Oke, nanti saya teruskan. Oh, oke, nanti saya teruskan. Gak apa-apa. Itu bagus. Bagus. Itu seperti itu justru testimoni bagus. Nanti lihat aja. Ini pasar dulu, pasar Beringharjo, betul itu. Teksturnya malah putih, bagus. Tekstur terus ada coklat sedikit, putih, ada Isinya coklat apa sedikit. itu Pak? Kacang hijau apa? Isinya kacang hijau, kacang hijau. Kayaknya saya belum pernah lihat isinya ayam itu berapa. Kacang hijau Bu. Nah, 500. Saya beli 10. Berarti berapa harganya? Ya pada waktu itu lebih dari 10, harinya saya beli banyak. Tak ambil 10. Saya membuat dus-dus gini, Bu, dus bakpia itu. Itu 2000 itu sudah. Oke, mati. Ibu nyumpah. Dus seperti 2000 itu termasuk harga tinggi. Rata-rata 1.500 sampai 1.750 rata-rata. Ini saya hitung 2000 biar agak bagus. Anggap aja itu 2000. Berarti ada dus harganya 2000. Tak isi bakpia berapa? 5.000. Dijual berapa? Kok ragu-ragu itu Bu? Gak ragu-ragu. Katanya tadi 20. Bener gak 20 itu? Kalau di bakpia itu berapa toh? 20 toh? Iya, kok ragu-ragu ya? Saking orang percaya nih. Oh, saking mantep pilih percaya. Ada 2000. Apa namanya? 20.000. Berarti untungnya berapa Bu? 20.000 tambah 5.000. Jadi 7.000. 20 dikurangi 7.000. Berapa? 13 ya Bu. Dititip aja Bu. Titip ke sana 3.000. Jadi kita untungnya berapa? Iya tuh. Kita nggak usah jual sendiri. Kita titip aja. Saya beli sini, membuat kemasan titip ke sana. Ya toh Bu? Itu berarti dijual berapa ke sana? 17. Iya. Kita untung 10.000. Kono wis untung 3.000, kita untung 10.000. Dah, piye nek untung? Nek untung 10.000 terus piye? Arep gopok kuwi. Saya menjual, saya titip di satu warung saja. Satu hari laku 10. Berarti warung sana menghasilkan ke saya berapa? 100. Kan warung tidak hanya itu, di sana, betul nggak? Nek di sana ada banyak. Yang 10 itu katakanlah 10. Jadi satu hari bisa menguntungkan saya berapa Bu? Berapa Bu? Kita ada 10 toko, satu hari 10. Satu hari 1 juta Bu. Wah, kalau 1 bulan berapa Bu? 30 juta. Oh berarti 3 bulan Bu ya membeli mobil ya Bu ya? Ngomong orang gelem ki lho. Iya toh Bu? Kan penak banget. Penak enggak Bu? Lah, gini Bu. Gini lihat Bu. Gini Bu. Ini testimoni dan itu betul-betul Bu, hitungan. Itu betul-betul Bu. Betul enggak? Iya Bu. Tapi gini Bu. Lah prakteknya kuwi terus pesimis, enggak perlu Bu. Justru tuh harus dikejar. Betul enggak? Ya dikejar kesempatan. Pembuangan sing ngomong nek ora ngomong ngerti. Iya. Itu kejar. Aku harus sugih. Aku harus merubah hidup, betul tak Bu? Ayo kejar. Itu cara ngejar, ada caranya juga. Nanti oleh pembimbing yang lain supaya supaya
produknya laku gimana? Ada pembinaan, ada tuh, ada nanti Bu, ada. Maka jenengan tuh di sini tuh untung. Ayo Bu, jangan ngantuk Bu, ya tuh. Loh, itu menguntungkan jenengan loh. Jangan ngantuk, jangan sia-siakan, betul nggak Bu? Saya aja semangat tuh. Nah itu, jadi gitu. Cara supaya belum tak tanya orang jual kacang yang harganya 100 rupiah 1000 rupiah bisa kaya raya Ibu, menguntung 100 rupiah loh. Sudah pernah tahu apa namanya kacang sukses? Warnanya apa? Kacang sukses ya? Kacang apa tuh? Kacang telur ya? Saya tidak mengatakan sesuatu, tapi jenengan sudah jawab sendiri, betul nggak? Itu artinya testimoni sudah jelas bahwa di situ ada kacang telur harganya 1000 rupiah. Mungkin itu dari 1000 rupiah untungnya bersih paling hanya 50 atau 100 rupiah itu. Tapi bagaimana di sana ada toko satu itu buatan Jogja. Saya setiap ada gini saya tanya, kenal nggak kacang sukses? Kenal. Berarti seluruh Jogja pada waktu itu. Saya ngajarnya Jogja. Ada berapa kabupaten? Ya toh, ada 5. Termasuk Kodia. Kenal semua. Lah saiki contoh. Yang dijual kan berarti berapa juta kacang ya? Nek 1 juta kacang dalam 1 hari. Ya 1 hari wis kono 1 juta kacang. 1 rupiah aja berapa? Nanti tak ambilkan. Cukup. Oh ya udah. Tak ambilkan nggak apa-apa Bu. Kan itu le titip, artinya le titip di sana kan banyak sekali. Jangan ragu-ragu untuk titip. Yaitu yang akan menguntungkan kita. Dah, enggak kesuai. Ya Bu. Mau pelajaran apa cerita? Waduh wae lah Bu. Itu juga menguntungkan. Urung karuan nanti pelajarannya mah lebih bagus daripada cerita saya. Oke. Ya kewajiban saya kan menerangkan itu ya Bu ya. Tapi gini Bu, kalau dengan saya itu nggak usah baca Bu, percuma. Ya nggak usah orang masuk, cukup mendengarkan apa yang saya katakan saja Bu. Ya tuh, gitu aja. Oke. Teknologi pengemasan, desain dan pelabelan kemasan produk makanan. Teknologi pengemasan dikemas. Pakai apa? Pakai dus. Nah, pakai apa saja pokoknya dikemas. Desain, nah itu didesain supaya bagus. Nah, pelabelan dikasih label seperti tadi arem-arem tadi kasih namanya label itu ya. Label 50 rupiah tapi bisa menguntungkan 500 rupiah. 500 kurangi 50 jadi 450 rupiah. Nek didol 100, nek 1500, nek didol 2000. Nah, tergantung jenengan. Lihat. Arem-arem yang dijual di pinggir jalan itu. Halo. Salah, jawabnya salah. Halo. Hai. Halo. Ibu-ibu kedip. Ini Bu. Halo. Nggak ngantuk. Ini pelabelan tuh. Jadi arem-arem yang dijual di pinggir jalan itu dibandingkan dengan dijual di outlet. Outletnya apa ya? Toko ya? Oh. Ayo, out keluar, atau
LED apa Bu? Toko ya. Toko di luar sana. Oke. Betul Bu? Jadi arang-arang yang dijual di pinggir jalan itu atau di warung ya Bu ya, dibandingkan di outlet itu kan lebih mahal yang di rasanya harganya B, lebih mahal yang di untungnya B, cepet K. Iya loh. Ayo gitu. Itu artinya itu juga kemasan Bu. Kemasan yang di pinggir jalan ya seperti itu, kelihatannya seperti itu. Kalau di toko ya kemasannya seperti itu, bagus dilihat orang senang. Itu pandangan. Nah, kemasan khususnya produk makanan. Nah, itu. Jadi itu sangat beruntung. Ini alhamdulillah ini ada hortikultura. Ini ada kates ini, bisa jalan olah nanti. Olahan kates sudah ngolah belum Bu? Oh, belum. Besok mau olahan apa Bu? Permen apa? Permen kates. Permen karet apa? Iya pepaya yang dikeringkan, keringkan nggak? Terus dikasih gula, rasanya manis dan pahit. Nah ini ya, jadi itu wah jenengan belum kalau nggak ikut latihan ini ya ben mateng terus dimakan. Nes belenggar ya dibuang kan gitu. Nah ini waduh daripada dibuang dipakai ya. Lah dapat pengetahuan. Masak. Wah masak titip ke warung-warung murah, naik kemasan jadi mahal. Kan gitu. Gitu ya Bu ya. Nah, ini produk khususnya produk makanan. Kemasan dan pengemasan. Mau dibaca mau diterangkan Bu? Terangkan ya. Nih Bu dibaca silakan dibaca tak tunggu. Lama kali bahasa. Nih diterangkan lebih cepat lebih jelas betul Bu? Contoh. Kemasan itu adalah dosnya itu betul? Nek pengemasan lemadai. Udah jelas belum Bu? Cepat toh Bu? Mau baca kok? Udah cuma gitu aja. Wes ada kata-kata piye-piye tetap seperti itu maksudnya. Ya toh Bu? Jadi diterangkan aja. Oke Bu. Lanjutkan. Ini sudah dong? Oh, iya cepat toh saya itu. Kemasan tradisional dan kemasan modern. Kemasan tradisional itu adalah kemasan yang dibungkus pakai daun atau kertas yang kertas bekas. Contohnya koran-koran tuh apa? Makanan yang dibungkus pakai kertas bekas. Kacang godok, benar itu dicontong. Yang tempe mah percampuran antara daun sama kertas. Wah canggih ya. Wah percampuran antara itu namanya kemasan tradisio, artinya belum dibuat oleh belum dibuat atau diolah oleh pabrik. Nah itu cuman gitu aja. Sudah jelas toh Bu? Oke, lanjutkan. Oh belum, modern ya belum ya? Nah modern apa tuh? Ya, ya benar itu. Sudah diolah oleh pabrik. Wah ini membuat dus gini itu tidak sederhana Bu. Orang langsung disulap dah 3. Iya, enggak. Nanti mungkin ada mungkin garunya. Gambarnya. Ya ini, jadi ini pertama proses itu buat ini ya Bu. Nah, untuk pandangan aja. Pertama kertas gede itu, kertas plano. Nah, kertas plano ini kelas gede itu. Nah, untuk pandangan aja. Putih. Nah ini tergantung jenisnya kertas. Kalau luar itu putih, dalam itu abu-abu, itu namanya duplek. Nah, kertas duplek.
kertas apa duplek, kertas apa Ivory, kertas apa HVS, kertas apa kertas BC, macam-macam. Ada kota yang sangat kuat sekali, Samson, ada. Kertas Samson ada, nggak ada. Ini malah iwir-iwir itu tipis, tidak sesuai dengan namanya. Itu ada kertas Samson. Nah, itu ya kertas plano itu kemudian dipotong sesuai dengan permintaan. Permintaan itu dosnya itu kalau dibuat seperti itu besarnya seberapa? Oh, besarnya ada 3,9 ke 39,5 dikalikan 48. Potong sesuai dengan itu. Jadi berapa? Nah, motonya apa? Pakai mesin cutting. Mesin cuttingnya itu mahal juga. Harganya berapa? Harganya 100 juta. Hanya untuk motong loh. Hanya untuk motong. Itu harganya segitu. Itu yang standar loh. Belum yang mahal. Yang mahal, yang otomatis lebih mahal lagi. Nah, ini hanya sekedar pandangan. Ini hanya untuk motong saja. Setelah dipotong, terus dicetak menjadi gambar warna-warni seperti ini, dicetak. Mesin cetaknya harganya berapa, Bu? Kalau kalian ngerti? Gak tahu ya? Tak kasih tahu? Mau? Harganya itu kan ada mesin untuk satu warna, untuk dua warna, untuk 4 warna. Untuk 4 warna berapa? Yang kecil. Mesin untuk yang kecil ini hanya untuk pandangan saja. Mesin yang kecil yang berwarna 4 warna itu harganya yang kecil 6 apa? 600. Oh, 600 ya. Ya. Oke, manut. 6 miliar. Oh iya, makanya nggak bain-bain, Bu. Nek ora dilarisi mesake. Ya lho. Iya, Bu. Itu yang 4 warna. Itu pada yang 2 warna berapa harganya? 2 warna. Artinya jatuh juga ya. Yang 2 warna sekitar 2,5 M. Yang 1 warna 1,5 M. 1 warna. Nah, kalau 1 warna itu bisa dibuat full color atau 4 warna, itu 4 kali naik. Nah gitu. Jadi kan kurang praktis. Kalau yang 2 warna 2 kali naik. Tapi yang 4 warna sekali naik aja sudah jadi seperti ini. Nah gitu. Ini untuk pandangan seperti itu. Nah, itu setelah jadi berwarna. Setelah berwarna kan masih kotak, belum bisa dilipat-lipat. Gimana bisa dilipat-lipat tuh? Wah, ini kan sudah dilipat. Wah, itu dimasukkan mesin pon namanya, pon atau die-cut, bahasa Jermannya die-cut, bahasa Jawanya pon. Press atau mesin pola. Jadi mesin pola itu dimasukkan, ditekan, selek, bunyi, selek gitu. Ah itu terus jadi pola seperti ini. Nah, jadi pola. Keluar sudah potong-potong, suir-suir. Apa polanya? Mau dibuat dos apa? Lah sudah seperti itu. Nah ini. Nah itu kira-kira harganya cuma sekitar 150 juta itu, mesin pon itu. Hanya untuk membuat gitu. Belum kalau di mengkilap. Wah, supaya mengkilap gimana? Itu namanya mesin UV, mesin laminasi, macam-macam. Itu harganya juga lebih mahal dari pon itu mahal. Nah, itu. Nah, itu hanya untuk pandang aja bahwa membuat kemasan seperti itu tidak main-main. Jadi enggak dipilih. Jadi kalau membuat seperti itu paling tidak itu
paling cepat ya 3 sampai 4 hari, paling lambat ya 1 minggu. Jadi kalau pesen dus gini seperti itu, karena di samping prosesnya banyak juga antrinya. Nah itu yang membuat lama itu justru antrinya. Kalau nyetak 1000 ditunggu 1 jam selesai. Kalau sudah disetting, jalankan cetit, 1000 1 jam selesai nyetak itu. Nah, gitu. Tapi nyetak itu juga proses, ada platnya dan sebagainya, itu tidak hanya masukkan terus jadi, enggak, ada proses yang lebih panjang. Nah itu ya untuk bagaimana kita bisa mencetak itu pakai seperti itu mesin-mesinnya. Nah makanya itu mesin modern, jadi mahal-mahal itu mesinnya. Kita lanjut, urutan kemasan dalam pengemasan. Yang pertama adalah kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier. Apa itu? Kemasan primer itu adalah kemasan yang untuk membungkus pertama kali makanan. Plastik ini kemasan primer. Karena kemasan primer itu apa? Pokok, gitu. Kemasan pokok atau kemasan ya pokok untuk mengemas makanan ini. Nah, itu namanya kemasan primer. Jadi kemasan primer apa, Bu? Kemasan pokok. Dipakai untuk apa? Ngemasi makanan. Saya tidak mengatakan atau barang karena ini judulnya kemasan makanan ya. Kalau nggak ada judulnya ya makanan dan barang. Tapi karena judulnya makanan adalah makanan. Nah gitu. Yang kedua adalah kemasan sekunder, kemasan tambahan. Ini pada waktu itu dibagi jenengan satu-satu. Itu bawanya gimana? Bawanya sulit ya, mesti maut-maut ya, supaya tidak maut kan gitu. Dikasih kemasan lagi untuk membawa dibagikan jenengan, namanya kemasan sekunder. Jadi kemasan sekunder itu kemasan untuk mengemasi kemasan primer. Ini tadi apa, Bu? Ini apa, Bu? Ini apa, Bu? Jerone lho, jerone kok. Primer ya. Kok ngarang di sekunder mau? Wong urung ketok sekunder. Ya enggak apa-apa, Bu. Ini ya, primer. Nah, ini namanya sekunder. Jadi dus untuk membawa primer yang banyak itu tadi, lebih banyak itu lebih dari satu ya. Nah, itu namanya kemasan. Ya kalau dibalik, kalau saya tanya kemasan sekunder itu apa? Ya, bahwa kemasan primer atau kemasan yang kedua. Sekarang kemasan tersier, berarti jenengan akan menebak kemasan yang ketiga. Penak banget ya. Nah, iya. Nah, kemasan tersier adalah ini tadi, walaupun ini sudah ada banyak makanan primer banyak, nek dibagian jenengan semua kan lenggowo mutah ya toh. Enggak mungkin jenengan bawa satu orang bawa itu, mesti kasih kemasan lagi, dikasih dus ya toh. Nah, kasih dus lah. Kemasan yang untuk membawa kemasan sekunder adalah kemasan tersier. Kemasan ketiga juga nggak apa-apa ya. Kemasan ketiga itu nggak apa-apa dong. Nah, lah kok harus ada itu untuk apa atau tujuannya kan gitu? Tujuannya apa kok ada primer, sekunder, tersier? Tujuannya untuk satu, kalau kita menggunakan istilah primer, sekunder, tersier itu paling tidak ada dua keuntungan bagi jenengan. Satu,
mempercepat proses atau mempercepat perintah. Contoh, jenengan punya outlet atau di bekerja di suatu perusahaan atau punya outlet. Le Mas Mbak, kayak jubuke plastik kayak kono tuku kasang seperapat 5 kali kan ngomong, Bu ini beli sekilo tapi jadikan 4 ya, 4 bungkus. Oh ya, le jubuke primer 4, mudah cepet apa? Kayak primer 250 gram 4, cepet gitu. Nek buat tonton kalau tidak ada itu, le coba kayak plastik kayak sing ndi mak, sing kuwi lho, iki utuh kuwi dhuwure kuwi. Dhuwure. Iki utuh. Cedake meneh utuh. Kesuwen. Orang yang mau beli, ya. Orang yang mau beli, betul nggak? Tapi sebaliknya kalau menggunakan primer, sekunder, tersier, apa kuwi primer, apa kuwi sekunder, apa kuwi tersier, urung pernah tahu, betul nggak? Kok sudah menggunakan istilah itu, berarti canggih, gitu. Berarti profesional. Orang-orangnya profesional. Ono wae tuku orang yang profesional. Berarti di dalamnya bersih, bagus, tepat. Kan image-nya begitu. Nah, daripada kae kuwi itu cedake mungkin mburi amburadul ngono kae. Image, betul nggak? Kira-kira seperti itu. Jadi mempermudah untuk perintah atau proses. Yang kedua, untuk membuat suatu perusahaan atau personal atau di perusahaan itu dianggap profesional dan dipercaya oleh konsumen. Gitu Bu. Maka gunakan itu supaya sandi-sandi seperti itu akan dipercaya oleh konsumen bahwa kita adalah profesional. Orang yang dianggap profesional itu orang yang dipercaya dan dipilih produknya. Gitu. Kemasan sekunder apa Bu? Apa Bu sekunder? Yang memasi kemasan primer. Oh iya betul ya. Atau kemasan yang kedua. Cukup itu aja ujiannya. Kamu salah uji gitu ya. Nah primer kan sudah jelas primer. Apa Bu? Ya. Tersier? Cukup. Ya. Aspek tentang kemasan, oke. Aspek tentang kemasan ini banyak sekali. Titik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Engko sike. Ya tuh Bu, engko sike disimpen sik. Burine apa diintip ya tuh. Betul kan? Wah, juga kayak mana? Wah, gitu. Sekalian dia syarat-syarat kemasan yang baik, ada titiknya banyak sebagai tempat dan sebagainya. Wah, banyak sekali itu. Mau dibaca atau diterangkai lagi. Ben cepet trik untuk cepat. Ben istirahat. Trik ning omong banter-banter. Dapat menyuruh dan sebagainya. Praktis. Waduh, hebat. Jadi jelaskan kesuwen. Waduh, ketepatan ukuran, pengangkutan. Waduh, banyak sekali. Fungsi pembungkus kemasan, wah ada lagi sebagai tempat lagi, sebagai data, sebagai alat fungsi. Nanti dibaca di rumah ya Bu. Ini saya yakin enggak. Loh, gini Bu, saya yakin kok namanya saya tidak. Saya yakin tidak dibaca. Kenapa? Wes jelas nang kene. Iya toh Bu? Nah itu lebih menghargai daripada ranek
diwaca nang omah beda ya tuh. Saya yakin itu tidak dibaca karena wis dong nang kene gitu tuh. Mempromosikan produk, memudahkan penggunaan produk, wah contoh-contoh. Oke, itu yang tadi yang banyak itu tak terangkan sekali aja ya Bu ya, ben cepet ya tuh Bu, ben keba. Setelah ini ada lagi nggak? Oh masih? Oh, ya nggak apa-apa. Yang namanya menguntungkan nanti lebih seru lagi. Nah, jadi kan apa namanya itu menjadi ibu-ibu yang beruntung itu ya seperti itu. Setiap langkah, setiap apa yang dikasihkan makan habis. Nah, gitu. Nah, ini contoh sebelum contoh makanan ini contoh kemarin sekalian. Nah gini Bu, nah, mungkin tak ambilkan contoh aja. Pak Sakira sama istrinya apa contohnya? Lagi lain, jadi cepet. Nah, itu kalau sudah di kotak itu nggak cukup ini Bu. Wah. Nah, iya. Ya sini aja. Masih banyak kertas-kertas tapi ini aja. Tak kokean. Ya, ini atau mana bebas. Nah, ini aja. Jadi ini supaya kotak sebenarnya kan dilempit ya Bu ya, dilempit. Nah ini di sini ini masih asli, artinya setelah kotak langsung masukkan pon namanya mesin blek. Nah jadi seperti ini masih belum bisa ditekuk. Ini karena sudah ada garisnya, nah itu ditekuk. Tek. Nah terus itu nanti kalau ini pakai kancing. Nah ini pakai kancing, jadi bisa seperti ini. Kenapa Pak kancing? Sekarang itu gini Bu, kalau membuat kemasan itu tidak boleh sekarang pakai staples. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Jawabannya pertanyaan. Apa Bu? Pertanyaan gini Bu, apakah ada yang belum pernah makan? Ada? Semua sudah ya? Loh itu loh. Sudah itu tadi ini. Sudah, makanya tidak boleh pakai stapler. Sekarang harus pakai kunci, kancing. Gitu. Lah kalau plastik gimana? Kalau plastik, wah kancingnya piye kalau plastik? Ada alat yang namanya apa Bu? Killer. Ya, sealer ya. Sealer ya. Bukan killer loh Bu. Sealer. Kalau Mika? Mika. Waktu pakai apa kalau Mika? Solasi. Nggak kuat deh. Bisa lepas saya. Mika yang mana? Mika. Oh, Mika yang ini toh, yang cut toh. Mika. Biasanya Mika kan dua, satu gini ya Bia. Terus ditangkep ke? Ditangkep ke. Biasanya terus ujungnya kasih solasi muter itu. Wali itu tuh. Oh, tengklinding itu tuh. Nah itu. Supaya nggak tengklinding dan itu bisa rekat pakai apa? Double. Double solasinya bisa Pak. Ya. Double tip. Nah, saya sekarang pertanyaan begini. Kalau double tip kan mungkin tidak semuanya kan gitu.
Sehingga kalau itu direkatkan itu masih bisa dimasukin udara. Sehingga kalau udara kotor masih bisa kotor, betul nggak Bu? Supaya nggak kotor kasih apa Bu? Mer. Oh, diplastikin dulu, ditaruh ikan, Ya. isolasi. Ya, itu biar higienis. Orang akan memilih itu daripada yang tidak dikasih plastik. Orang sekarang itu cerdas ini. Sekarang di situ ada tahu. Nah, itu tahu atau apa biasanya apa tuh? Oh, bakmi atau apa? Biasanya apa? Apa? Sengkulun itu apa? Wah, saya gak tahu ya. Bawa enggak Bu sengkulun nih? Wah, apa itu sengkulun itu? Bener. Oh, kelapa ya. Kelapa diapakan? Ketan dicampur kelapa. Oh, tepung ketan. Oh, terus kasih kelapa. Habis itu dicetak. Terus habis dicetak kukus. Kalau sudah dikukus setelah dimika Habis juga ada yang beli, dimakan gitu. setelah dijual dibeli, setelah dibeli dimakan. Intinya mengkul loh, intinya. Namanya apa Bu tadi? Sorry, saya itu kalau mengingat nama itu sok lupa. Iya betul. Bu, ada wanita kinyis-kinyis loh Pak. Iya. Kudune kan namanya kudune ora lupa loh. Lupa saya Bu. Alhamdulillah lupa. Biar tak gawe ra ngantuk tenan. Gitu. Jadi gitu. Kalau nikah sebaiknya dikasih plastik dulu. Karena sekarang orang itu waduh iki berapa sih nek kena udara ya, udara kotor ya nanti jelas masuk ke sana. Kan ngono. Nek yo banyak itu yang itu yang di pinggir-pinggir jalan itu angkringan itu. Wah, nang pinggir jalan bakwan terbuka, waduh. Enak banget. Nek yo kan itu kan kalau nggak ditutupi plastik kan ya kena debu lah. Ya intinya kalau bisa kasih debu, kasih plastik ya, atau kasih kemasan lagi primer. Sehingga higienis, intinya higienis supaya orang sekarang tuh mudah sakit ya Bu. Tapi tidak nyadar bahwa mudah sakit itu karena pola kita sendiri. Ya tahu, kan sekarang musim flu ya Bu ya. Banyak orang sakit ya. Kok di mana-mana sama ya. Nek ditanya itu kue lemah nanti itu kuning nanti ya itu mungkin ya sama itu iya ini yo angel dicegah ini gitu nggak pengen banget ya. Padahal kue kena duduk wah dudukku nah gitu ya. Jadi sekarang nggak boleh pakai staples intinya ya. Itu kalau misalnya plastik itu ya suatu contoh payek itu kan rata-rata kalau dari pasar kan di staples atasnya itu ya klang. Wah itu apa ya sebenarnya biasa wae. Nah dilihat nih itu gini Bu, ini itu gue testimoni dengan saya kalau jual payek itu ya kalau di pasar kan staples itu bilang sangat rugi sekali. Iya, sangat rugi. Berarti dia sangat rugi. Iya, dia sangat rugi sekali. Kenapa? Alasannya satu, kalau di staples itu angin bisa masuk sehingga cepat melempem. Itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Bahasa Indonesianya melempem apa? Nggak ada. Ya udah diadakan itu. Jadi kalau di staples rapat staples itu bolong dan itu angin sekecil mungkin bisa masuk. Satu hari mau pirang angin
2 hari tambah pirang angin 2, 3 hari tambah lagi, sehingga 1 minggu sudah kalau sudah melempem itu berarti tidak dijual lah, sehingga jenengan rasa dijual rugi, betul nggak? Rugi sekali. Supaya tidak rugi pakai silen, sehingga awet sekali, tidak ada udara bisa masuk, gitu loh. Kan sangat merugikan sekali, tapos. Apalagi yang di pasar itu hanya menggunakan plastik tipis, betul nggak Bu? Lecek nggak Bu? Lecek nggak Bu? Itu. Halo. Hai. Halo. Kau sekali. Halo 2 kali kok. Nggak tuh kayak gendut. Ya, pinter triknya. Ya gitu. Jadi kalau yang peyek yang ada di pasar itu kan tipis lecek, betul nggak Bu? Itu hanya awet lecek di surplus, itu hanya awet 1 minggu. Kalau nggak percaya, beli di pabriknya, di tempat siapa, Bu siapa yang beli, yang membuat, beli aja 1 minggu melempem. Artinya dia harus laku dalam 1 minggu. Kalau tidak laku berarti rugi, gitu. Sekarang dirubah. Yang pertama, pakai siler, itu menjadi lebih awet, lebih dari 1 minggu. Yang kedua, ini penting, plastiknya ditebalkan. Itu yang dijual itu 0,3, ya 0,3 ini lecek Bu, gitu ya, gitu. Nah gitu. Kalau diganti itu minimal 0, berapa Bu? 0,8 Bu. Ya, 0,8. Berapa Bu? Hebat. Orang waske ning nganu ya. Ya mau. Yang penting mendengar kata-kata, orang delok ora apa-apa. Bagus Bu. Jadi nek bisa pakai 0,8. Kalau yang 0,3 hanya kuat 1 minggu. 0,5 1 minggu ya. 0,5 2 minggu. 0,8 1 sampai 1,5 bulan. Selisih. Kalau yang 0,3 itu harganya sekitar 200 rupiah. Berapa Bu? Kalau 0,3 200 rupiah. 0,5 300 rupiah. 0,8 400 rupiah. KCE sedikit Bu? Hanya 100-200 atau KCE? Nek 0,3 1 minggu melempem. Lebih aku ngenai uang wae kowe tak nek 100. Ning supaya nggon aku 1 minggu ra melempem piye? Betul enggak? Rasanya gitu aja. Ojo eman-eman. Mung kasih 100. 1 minggu belum laku, masih 1 minggu lagi. Aman. Belum rugi. 0,8 masih 1 bulan, aman lagi, belum rugi. Mung kacek 200. Betul Bu? Orang pintar pakai kemasan yang tebal, plastik tebal, supaya tidak rugi. 1 minggu wes rugi 5.000. Nah, kan gitu. Seperti itu. Jadi eman. Terus kemudian teksturnya kalau yang 0,8 mulus, lurus, jadi kelihatan elegan. Nah gitu. Bagus. Orang lebih percaya itu daripada yang cuman klimir-klimir itu. Betul nggak Bu? Itu profesional. Nah gitu. Jadi besok kalau menjual sesuatu yang menggunakan plastik, minimal pakai plastik atau mika 0, berapa? 8.
Itu rekomendasi dari saya. Kalau mau jual paya atau kacang atau apa, pakai 0,8 supaya tidak cepat tidak cepat basi, tidak cepat lempeng. KCE cuma sedikit, jangan iman-iman. Oh mahal, wah enggak, gitu. Itu mengamalkan jenengan. Wah, ngopo betul kok rugi? Ya, jangan rugi, makan gitu. Songgo sidik supaya tidak rugi. Gitu ya Bu ya. Nah, oke. Sekarang gini Bu, itu nerangkan semua tadi. Itu gini Bu. Semua yang diterangkan itu ada di sini, sehingga saya terangkan ini saja, kan itu ya. Sekarang ini ada produk namanya bakpia. Namanya bakpia. Mereknya apa Bu? Mereknya apa nih? Ini hanya contoh. Raja. Kalau ini mereknya apa? Aries tuh. Kalau ini mereknya apa? Kori Sagon Crash. Oh, anu ya, nggak pakai kacamata ya, Bu? Ya nggak apa-apa. Ya. Ini pakai ini aja. Ini bakpia Raja. Harus dikasih merek atau brand. Nah, itu harus punya merek jenengan Bu. Ini saya mau membuat bakpia. Bakpia ini namanya siapa? Bu Siti. Iya nggak Bu? Dong nggak masuk saya. Bukan meremehkan Bu Siti. Betul nggak Bu? Bu Siti, Bu Endang, Bu. Siapa tuh ya? Sama saja tuh Bu. Sama saja ya. Gitu. Membuat brand itu yang bagus. Nek bisa syaratnya yang singkat, mudah dibaca, ya orang singkat nih iki kan repot, iki apa iki kan artinya biar mudah diingat. Tujuannya untuk bisa membedakan antara produk satu dengan produk yang lain. Itu branding atau namanya itu. Nah, wah aku pernah ngerasa bakpia enak banget ya. Nanti apa ya? Orang no mau blend. Ya orang no gunane. Iki bakpia sing tak panganan enak banget. Terus piye sesuk lek goleki? Nek di sini ada Raja. Oh, Raja. Kan gitu. Sing bakpia Raja kan atau bakpia. Saya tidak mempromosikan Raja. Ya kebetulan saya bawa ini aja. Apa liane? Bukan punya saya, punya konsumen saya. Nah, dia pesan ke saya, Bapak Raja, tak bergawe gini. Hanya contoh saja bahwa ini untuk membedakan produk satu dengan yang lain, sehingga enak arti jenenge namanya apa? Nek enak cari lagi. Kan gitu, dicari, digoleki. Gitu ya. Jadi tujuan namanya itu untuk membedakan produk satu dengan yang lain. Dan jati diri jenengan. Bakpiamu apa? Raja. Ibaratnya. Terserah jenengan namanya apa nanti. Kenapa tadi kok Bu Endang saya melengos gitu. Tidak menasional. Gitu. Tidak menasional. Membuat nama itu yang menasional supaya apa? Dijual tuh di mana saja umum. Nek Bu Endang. Nek sing tuku wong Papua ngono piye? Ya Bu Endang gitu. Masa ganti. Tapi ya tidak menasional, itu sebuah nama. Nah, kalau seperti ini ibaratnya yang menasional. Dan nama beda tidak harus Anda mencari singkatan ya nggak apa-apa. Tapi yang menasional, umum. Nah, gitu. Intinya seperti itu.
kecuali jenengan punya produk khusus itu, kecuali jenengan punya produk khusus. Aku iki aku iki kudu jenengku iki sudah identik dengan saya, Bu Endang. Nah, nggak apa-apa kalau seperti itu. Dulunya Bu Endang, Bu Laseh, Bu Sopo tadi itu karena seperti itu. Ora iso, kini ora Bu Endang ini ora payu. Nah, Bu Endang. Nah, ibaratnya gitu. Neng nak untuk umum, jual umum, menasional, nama yang umum saja. Gitu Bu ya. Saya mau beli bakpia Bu Endang. Neng saya patah hati sama Bu Endang serasi tuku. Iya toh Bu? Mengarep menukar repot itu. Nah, itu nama ya. Terus kemudian produknya juga disebutkan bahwa ini apa, bakpia. Apakah itu dikasih gambar atau tidak itu enggak masalah. Yang penting itu ada bakpianya. Dalamnya apa? Bakpia. Tapi kalau dikasih gambar itu lebih menarik karena image, maka masukkan ke kepala, kemudian dicerna. Wah, apik, wah enak. Terus kemudian ada kalau bisa dikasih yel namanya. Yel. Kalau ini enggak ada ya. Enggak ada. Yel itu gini Bu. Kriuk, renyah, lembut, nikmat. Ayo. Pedesnya seperti mercon. Makanya bakso mercon. Nah, itu kan yel. Jadi itu akan yel itu akan membuat calon pembeli itu intinya tertarik. Kalau makanan ngecas dulu sebelum makan. Tujuan orang oke, sendok makan. Itu jadi supaya penting loh, pemikiran itu penting. Karena orang dihipnotis itu karena masuk ke dalam pikiran. Pengen tak hipnotis? Nah, nggak bisa ya esok. Itu ya gitu. Tidur lah, tidur tenang loh. Nah, jadi renyah, keras. Rasa hidup itu sih iso tidur tenang. Nah ini ya, itu yel. Bawalah pikiran calon pembeli itu tertarik dengan pola yang penjenengan tawarkan di situ. Orang seneng keras, renyah dan sebagainya. Ning simbah untune ompong ya ora tuku. Ini kan bangsa, itu kan anak muda dan orang tua masih punya. Nah itu yel namanya. Nah, terus di situ ada komposisi, harus ada komposisi. Komposisi itu tidak harus komplit, berambang, bawang, micoan nggak perlu. Yang umum aja. Jadi tidak harus dimunculkan semua, yang umum saja. Tepung terigu, minyak herbal, minyak nabati, gula, garam, kacang hijau. Wes. Itu aja. Iya. Ya, tapi tidak harus semuanya dicantumkan. Karena di situ ada suatu rahasia, racikan, kan gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Itu memaklumi. Dinas memaklumi atau umum memaklumi bahwa ada suatu racikan khusus yang tidak harus disertakan. Nah, makanya tidak harus semua, nggak apa, yang penting di situ apa yang pokok-pokok saja. Ya, terus kemudian di sini ada oleh-oleh khas Jogja. Kalau memang itu makanan khas itu silahkan. Tapi kalau tidak khas itu jangan. Peyek khas Jogja, ya peyek neng dindi ono kan gitu. Kecuali peyek tumpuk, nah apa? Nah, silakan peyek tumpuk ono neng dindi. Nah gitu, intinya seperti itu. Terus kemudian
di situ ada expired ya atau kadaluarsa. Silakan mau dikasih tanggal 1, 2, 3 atau mungkin dikasih hanya kolom saja nanti ditulis. Ya. Ya, kemudian terus PIRT ya, nanti kan juga dapat PIRT ya. Nah, itu nanti sudah. Nah, itu dimanfaatkan. Jangan sampai tidak dimanfaatkan. Karena kalau di sini suatu makanan yang dikemas tidak ada PIRT, hanya penjualan pasar dan warung-warung. Ada warung yang tidak menerima juga. Kalau supermarket, itu harus ada. Sudah ada PRT belum? Oh, cari dulu, baru besok bisa. Nah, gitu. Karena PRT adalah pengakuan pemerintah dan itu sudah diuji. Nah, gitu. Terus kemudian halal. Nah, halal itu juga sekarang wajib ya. Halal itu wajib dan kayaknya gratis. Nek nggak salah loh ya. Gratis, Pak. Oh, gratis ya. Saya tidak berwenang untuk menyampaikan itu. Sehingga saya bilang kayaknya. Tapi ternyata sudah dibuat. Karena apa? Ya, harus halal, masa orang halal. Ya, gitu. Kemudian ada lagi gini, pertanyaan. Kalau kemasan itu boleh nggak dikasih nomor telepon atau alamat? Boleh nggak? Kemasan yang kita jual itu boleh nggak dikasih nomor telepon atau alamat? Atau dan alamat? Boleh nggak? Kenapa, Bu? Kenapa kok boleh? Biar kalau dihubungi gampang bisa beli di situ gitu ya. Saya mau beli bakpia di toko oleh-oleh. Mau beli bakpia 10 atau 20 enggak oleh-oleh. Wah, ini toko oleh-oleh. Ada nomor teleponnya. Saya telepon dulu sebelum beli. Berapa Ibu di pusat oleh-oleh? Oh, ini 25.000. Telepon. Halo, ini apa benar bakpia? Ya. Berapa harganya? 20.000. Enggak jadi beli, saya beli ke sana. Betul enggak? Benar enggak? Jadi jenengan titip itu rapayu, munggon kon expired dibuang. Betul enggak? Ya, kalau ada nomor telepon kan di situ hanya membuat aja, enggak cepat laku. Sedangkan kita menjual titip di sana itu ayo ke laku, minta apa? Ayo ben laku. Kan begitu. Lah kok dinaik nomor telepon ora laku, datang nang perusahaanku. Berarti enggak boleh toh? Enggak boleh. Yang boleh tadi benar, yang tidak boleh juga benar loh. Begitu. Bingung aku. Gini Bu, sekarang penggunaannya. Gini Bu, kalau jenengan punya outlet sendiri dan tidak dititip-titipkan, telepon sing cetos sak oke-oke sing cetos-cetone alamat map dan sebagainya sak cetos-cetone Bu, ben ketuk gene jenengan. Jelas Bu? Jadi kalau punya outlet sendiri, saya buka sendiri dan tidak saya titip-titipkan. Ada toh gitu? Iya. Itu enggak usah dikasih nomor itu kasih nomor telepon sak lengkap-lengkap, sak mudah-mudahe. Nomor telepon nek perlu 10001 wis. Ben mudah diingat. Kan gitu. Di Rawamangun kita beli nomor telepon mahal-mahal 1 juta nomor telepon supaya biar dihubungi dengan orang itu mudah. Sebentar ya Bu, istirahat dulu ya. Ada adzan tidak saingan. Padahal tak minum dulu. Unjuk-unjuk Rian. Musik ya, Gue.
Yang lagi makan diteruskan makan gak apa-apa Bu. Santai aja. Tapi kita lanjutkan ya Bu ya. Kalau dengan itu saya itu santai. Makan gitu aja. Sebenarnya ini sama. Ini dengan contoh-contoh sama, hanya karakternya nggak bisa membaca yang pernik-pernik kecil-kecil itu ya. Jadi ini satu tunjukkan ya. Yang sambil konsentrasi ke sini ya Bu ya. Ini namanya kemasan standing pots. Apa mau? Standing pot. Nah ini saya juga bawa. Nah, ini katanya tipis gini ya. Ini standing pots. Jangan ditiru ya. Ini hanya untuk praktek. Tangan dimasukkan. Nggak boleh ya Bu ya. Ditiup dan tangan dimasukkan tidak boleh. Nanti cukup ini buka, terus nanti dikasih makanan sudah buka sendiri. Jadi ini dibuka. Nah ini standing pot. Ini yang kemasan untuk nanti berdiri. Ini contohnya gini. Ini trik untuk membawa makanan yang mau dibawa pulang. Tapi tidak ketolong. Makanya jangan ditiru saya. Nah ini kan gini, berdiri. Nah, tadi kan tipis. Nah, sekarang bisa berdiri. Tanggung nggak ya? Kalian aja Pak, sekalian Pak. Nah. Wah, kurang besar linggo. Nah, ini gini ya. Terus kemudian ini kan kadang ada yang namanya zipper. Apa Bu? Zipper atau klip. Nah, Joni klip. Apa klip? Ini udah surprise klip teman. Ini klip. Nah, ini atau zipper. Nah, ini di gini klek itu ya, Bu ya. Nah, itu kalau ini enggak ada. Nah, saya kalau memproduksi begini, ini produksi saya. Dan itu enggak ada zippernya. Belum punya alatnya, Bu. Tapi kalau alatnya itu murah, tapi zippernya itu beli harus banyak banget loh. Jadi kalau mau menghapus waktu bertahun-tahun harus banyak tuh.
itu pabrikan itu seperti itu. Nah nek tuku yang kudu berapa karung itu kan ngentek ke kapan gitu. Padahal nek pesen itu hanya 1.000 sampai 5.000 rata-rata itu. Wah, kan harus banyak sekali, jadi nggak usah pakai zipper. Karena investasinya penunggu muda gawe kemasan. Nah ini gini, ini nggak ada, nah, ini langsung aja di namanya sealer. Pernah ada yang punya sealer? Ada. Iya. Cara gunakan gimana Bu sealer? Karena rata-rata salah loh. Ya tergantung Pengguna. pengaturan Pak. Plastiknya dan apanya itu pengaturan. Percaya ada pengaturannya. Terus gimana? Udah gitu aja. Gini Bu, cara menggunakan sealer gini Bu. Satu, ibarat ini sealer ya dimasukkan, ya ditempelkan. Ini ujung ini kan ada semacam garis atau apa. Ini disamakan dengan garis, jangan sampai miring. Supaya nyilernya tidak miring. Satu. Yang kedua, kita harus uji coba. Tapi kalau sebelum diuji coba kita punya rumus Bu. Kalau seandainya plastik ini kayak ya. Plastik 0,3 iwin-iwin. Itu kan ada, kalau sealer itu kan ada putaran ya. Adjustment atau apa namanya, volume gitu ya. Nah itu diputer ke kanan 1/4. Gini kan gitu, puter ke kanan 1/4. Itu untuk plastik 0,3. Nek setengah 0,3/4, 0,8 pol 0,10 atau 12. Gitu ya Bu ya? Itu nggo patokan saja. Patokannya segitu. Jangan sampai 0,3 pol. Begitu bul. Enggak Bu, terbakar. Yang terbakar apa? Plastiknya Bu, bukan sealernya. Tapi kalau seperti itu bisa membakar namanya pelapis emailnya tuh. Ya, itu bisa terbakar. Kalau terbakar itu nanti gue nyiler nggak bagus. Nah, jangan sampai keliru seperti itu. Untuk itu kalau kita ragu coba-coba. Tapi kita punya ini. Kira-kira tebalnya apa? Oh ini tebal 0,12 langsung. Ini tebal 0,12 langsung kalau ini. Itu ya. Ya, ini 0,12. Pol aja sealer. Nah, 0,12 itu kan pada waktu itu belum ditekan ya. Oh iya. Kok diam semua ternyata masih. Nah itu kalau pol itu sebelum ditekan itu nggak ada lampu nyala, betul? Ya, Setelah ditekan, ada nyala lampu, ada yang hijau, ada yang merah, tergantung sealernya. Kalau sudah ditekan itu dia nyala lampunya. Agak lama itu, agak lama. Kalau sudah mati, terus sudah rapat. Terus kalau sudah mati, terus diangkat. Ya, salah. Nah itu salahnya di situ. Rata-rata salahnya di situ. Jadi setelah ditekan kan nyala. Setelah beberapa saat terus mati lampu. Ditunggu. 1, 2, 3. 2 sampai 3 detik. 1, 2, 3. Baru dilepas. Enggak gini rata-rata tik like. Ya itu ada kata kadang-kadang lengket. Itu bisa cepet merusak. Wah aku ora rusak lho, ora rusak. Ning cepat, mempercepat rusak namanya pelapis itu namanya apa ya? Isolator. Kan ada besi panas terus dilapis isolator. Nah isolator itu bintik-bintik nanti. Bintik-bintik. Nah setelah itu harus bolong. Nah, kalau untuk sudah nggak bisa. Ganti Pak. Nah iya gitu. Nah, supaya tidak cepat ganti gitu caranya. Lama kok sampai berapa tahun. Ya. Jadi dihitung 1, 2, 3 baru dilepas.
Itu apa? Karena pada waktu mati dia masih panas, masih lumer. Pada waktu dihitung 2 atau 3 detik, maka sudah lumernya itu sudah kuat, sehingga dilepas itu sudah sulit untuk jadi sudah kaku. Intinya seperti itu. Rata-rata kesalahannya di situ. Jadi tidak ditunggu aja 3 detik. Ya. Nah itu mah kurang nomornya Bu Noeli. Nomornya kurang. Oke. Seperti Betul itu. Bu, betul. Oke. Betul. Makanya ini satu ya, kalau itu cara ngemasi, Jadi gini, cara nyiler ya, sampai itu. Setelah mati tunggu 3 detik lepas, dah aman. Terus cara ngemasi Bu. Cara ngemasi itu kan ini kan ada plastik atau ini kalau ini aluminium foil atau ini plastik ya. Biasanya rata-rata plastik ya kalau lebaran ya. Atau payak ya. Nah, itu makanan biasanya ada minyaknya ya. Gorengan ya. Masukkan dimasukkan terus disiler, betul? Salah. Lah kudu piye? Gini Bu caranya. Pakai corong dimasuk sini. Terus setelah itu makanan masuk. Kenapa kok harus begitu? Supaya yang mau disiler itu tidak kena minyak. Kalau gini kan ini kena minyak, ini tidak. Minyak tidak. Yang kena minyak itu lama lengketnya. Yang tidak kena minyak cepat lengketnya. Dikira sudah lengket, ternyata yang kena minyak belum. Gitu loh Bu, maka dikasih corong. Yang kira-kira mau disiler itu dikasih itu tadi. Sampai seberapa dalam, pokoknya yang mau disiler itu jangan kena minyak, intinya seperti itu. Belum, dah baru disiler, itu sudah sip. Jadi hanya trik itu saja dan itu rata-rata salah. Makanya Angela benar sudah Oto kasih pelatihan sehingga tahu tentang seperti itu. Gitu ya Bia? Ya. Terus itu contoh-contoh aja. Jadi ini standing pot, ini saset ya, saset. Kemudian ini juga sama ini paper bag ya, paper bag. Kemudian ini kalau ini aluminium yang kalau ini masih standing, ada yang tidak standing ya. Nah ini kalau ini mika atau plastik yang jadi seperti ini rata-rata yang dibuat untuk standing ini bukan plastik loh Bu ya, mika. Beli mika standing bukan plastik standing, sulit. Jadi kalau jenengan beli di toko khusus ini beli plastik standing, oh nggak adanya mika. Jadi mika kalau yang dapat resepsionis yang nggak mau tahu ya beli plastik standing, nggak ada, udah rampung. Tapi biasanya sudah tahu bahwa adanya mika standing seperti ini. Intinya mika ya, ini mika. Ya, ini kalau kaleng kita nggak kaleng ini, jadi kita nggak buat kaleng. Ini dus, ya ini juga kebanyakan standing. Nah, ini juga mika nih. Ini adalah apa ini Bu? Gula aren. Kalau gula semut. Oke, kita lanjutkan. Ini juga masih kemasan ya. Ini masih kemasan seperti ini. Ini seperti itu. Bahwa ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini cetakan satu warna saja, hanya merah saja. Ini tidak kalah bagusnya dengan full color. Nah, jadi kalau tapi yang jelas kalau membuat kemasan itu warnanya yang sesuai atau yang pas. Jadi kalau jenengan membuat kemasan atau mendesain kemasan itu warnanya
dari gambar dengan warna dasar dan kata-kata atau tulisannya itu yang sesuai. Jangan pakai warna-warna yang bertolak belakang. Ini intinya seperti itu. Ya. Terus ini juga sama seperti ini. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi bahwa ini mesin cutting untuk memotongin tadi dari plano. Ini mesin pon itu seperti ini, dimasukkan di sini nanti bisa membuat pola. Ini untuk laminasi, untuk melapisi supaya mengkilap. Nah, ini juga laminasi supaya mengkilap. Kalau ini sealer otomatis, kalau tahu kopi saset ya, kopi lapis saset, nah itu membuatnya seperti pakai ini. Kopinya masukkan di sini. Ini nanti aluminium dimasukkan di sini, kemudian dihidupkan sudah otomatis sendiri. Glek itu sudah otomatis. Nah, di automatic sealer. Kalau ini continuous sealer. Continuous sealer itu juga bisa untuk nutup ini. Ini masukkan nanti jalan sendiri. Tapi kan masih kita pegang, kita masukkan, kita lepas nggak apa, dia akan jalan sendiri. Nanti dia akan jalan dari sini masuk ke sana. Nah, terus jatuh, jadi diterima pakai dus. Nah, ini masukkan di sini, nanti jalan sendiri terus jatuh dus. Kalau ini hand sealer pakai tangan tadi ini. Jadi kalau ini ditekan di sini, ini putarannya diputar sesuai dengan ketebalan. Kalau ini pakai di polke. Kalau ditekan ini ada lampu nyala. Kalau sudah nyala, kalau sudah mati tunggu sekitar 3 detik baru dilepas. Ini di sini adalah isolatornya, pemanasnya di sini. Nah, gitu. Kita lanjutkan, Bu. Kita lanjutkan. Ini tulisannya memang ini. Sekian dulu ya. Kan tidak ayo. Ya udah. Oh, ini apa? Wah, sekian tenang. Ya udah. Ini sekian ya, Bu ya. Ada pertanyaan, Bu? Ya toh. Nggak perlu dibaca di rumah, di sini sudah dong. Nanti Rano yang tanya. Gitu ya, Bu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, Bu ya. Semoga ibu-ibu di dalam nanti bisa memproduksi ya, Bu ya. Dan semoga produksinya laris manis. Untungnya banyak. Cepat kaya. Nah, itu yang dicari. Gitu, kalau nanti mau konsultasi silahkan konsultasi, nggak usah takut. Oh, aku gak sibuk, nggak perlu. Nggak perlu. WA telepon silahkan, nggak apa-apa. Bisa silahkan, saya membuat ini kok. Gini, Bu, nah ini gini. Oh iya, orang dalam. Nah. Gini, Bu, saya terangkan bahwa nyetak ke itu berapa? Nyetak ke itu kalau nyetak ke itu 1000 lembar itu harganya 400.000 nyetak ke ya. Ini dari polos ya, dari putih dicetak set itu 400.000. Itu maksimal 1000. Oh enggak bukan gini nih. Itu harga untuk 1000 lembar. Kalau 500 gimana? 1000. Kalau 500 gimana? Sama. 400. 100 berapa? Sama. 100, 200, 300 sampai 1000 maksudnya tadi. Sampai 1000. Iya. Iya mending 1000. Tapi kalau 2000 hanya 500. Sehingga 1000 kedua itu hanya 100. Makanya ini tadi pertanyaannya minimal berapa, makanya tak terangkan dulu. Jadi itu kalau minimal itu 1000. Tapi kalau pesan 500 boleh nggak? Boleh. Tapi kan harganya jadi tinggi. 100 boleh? Boleh. Nanti kan harganya jadi tinggi.
Makanya harga yang standar adalah 1.000. Piye nek luwih murah boleh 2.000 lebih murah, 3.000 lebih murah lagi, kan gitu intinya. Jadi rata-rata untuk harga standar itu adalah 1.000, kurang dari 1.000 boleh, tapi kan harganya jadi lebih tinggi. Itu ya Bu ya. Untuk pengetahuan saja, jangan ragu-ragu untuk konsultasi. Nggak cetak tempat saya nggak apa-apa, konsultasi. Karena dengan konsultasi itu saya hanya menunggu apa pahalanya. Iya tak Bu? Iya, kalau konsultasi saya tunggu pahalanya, karena kalau itu bermanfaat bagi jenengan, insya Allah saya dapat pahala. Itu aja Bu. Makanya nggak order tempat saya nggak apa-apa. Nek order tempat saya ya lebih baik karena mungkin lebih spesial daripada orang lain, hanya gitu aja Bu. Gitu ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Ada salah khilaf dan sebagainya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.